Thanks banget buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda. Taiwan Beranda hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Dalam video kali ini, aku akan kembali membahas kasus kriminal yang terjadi di kawasan Jupiter, Amerika Serikat. Bagi kamu yang belum nonton di bagian pertama, silahkan klik di bagian ini ya. Senin 15 Agustus di tahun 2016, saat itu pertengahan musim panas dan suhu sangat terik sekali. Austin pun berlari ke rumah temannya, yaitu Samuel, pada pagi-pagi sekali, lalu mengetuk pintu. Dan setelah Samuel membuka pintu, Austin terlihat sedikit gugup. Samuel terkejut karena ia tidak menyapa terlebih dahulu sebelum datang. Yang lebih mengagetkannya lagi adalah kalimat pertama yang diucapkan Austin adalah, "Tahun berapa aku lahir?" Dan Samuel yang dikala itu tampak bingung pun menjawab, "Mungkin tahun 96, sama seperti saya." Dan setelah mendengarkan jawaban ini, Austin bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal, kemudian menoleh dan pergi begitu saja. Samuel yang ditinggal begitu saja oleh Austin jadi bingung akan gelagatnya yang sangat aneh. Pada sore hari, Austin dan saudara perempuannya dan beberapa teman lainnya pergi ke pantai untuk berenang, tetapi kali ini ada yang aneh dengan Austin. Suhu pada hari itu mencapai 32 derajat Celcius dan semua orang menggunakan pakaian renang atau celana dan baju lengan pendek. Tetapi Austin malah menggunakan pakaian musim gugur dan membungkus dirinya dengan pakaian yang tebal. Dan yang lebih aneh lagi, Austin pun memberitahu Hailey bahwa dia merasa saat ini dipenuhi dengan kekuatan energi yang sangat besar dan merasa bahwa dia bukan lagi manusia, melainkan makhluk legendaris yang disebut dengan undead, yaitu monster setengah manusia dan setengah kuda. Dan semua orang yang hadir di hari itu mengira bahwa Austin hanya bercanda. Tetapi ketika melihat wajah serius dari Austin, Hailey pun menyarankan agar ia segera menemui psikiater. Dan setelah mendengarkan saran dari adiknya, Austin pun mengiyakan bahwa dirinya sepertinya butuh bantuan. Dan sayangnya Austin tidak segera menemui dokter dan dia malah melancarkan serangan teror mengerikan pada malam itu. Dan saat makan malam setelah berganti pakaian, Austin bersama adiknya yaitu Hailey pergi ke restoran lokal Duffy untuk makan malam bersama ayah dan pacar ayahnya. Kamera CCTV dalam restoran memperlihatkan bahwa sekitar pukul 19.46, keluarga Austin masuk ke dalam restoran dan kemudian memilih meja makan yang terletak di sudut. Beberapa menit kemudian, Austin yang menggunakan lengan pendek hitam berdiri dan berkata dia ingin ke kamar mandi. Tetapi rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Austin tidak benar-benar pergi ke toilet, tetapi berjalan langsung keluar dari pintu restoran. Dan apa yang dilakukan oleh Austin selama ia berada di luar restoran? Dan karena tidak ada CCTV di luar restoran, membuat banyak pihak bertanya sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang tengah ia kerjakan. Dan sekitar 1 menit kemudian, Austin pun kembali ke restoran dan tinggal selama 10 menit. Austin kemudian berdiri untuk kedua kalinya dan kembali berjalan keluar dari restoran. Dan setelah ia meninggalkan restoran, Austin pun berjalan ke rumah ibunya yaitu Mina. Dan awalnya Mina tidak sadar kalau anaknya sudah kembali ke rumah. Dan setelah mendengarkan suara di dapur, kemudian Mina berjalan untuk memeriksa. Dan ia pun terkejut melihat Austin yang tengah memegang sebotol minyak makan, kemudian meneguknya sampai habis layaknya kehausan dan tengah minum air putih. Mina yang ketakutan langsung bergerak maju untuk menghentikan
tindakan Austen. Dan setelah dihentikan oleh ibunya, Austen pun berjalan kembali ke kamarnya dengan sedikit tergesa-gesa. Kemudian ia mengganti pakaiannya yang telah terkotori oleh minyak makan dan kemudian menggunakan kaos t-shirt warna biru. Dan setelah berbicara dengan Austen, sang ibu melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan tingkah laku putranya. Dan Austen pun ditenangkan oleh ibunya Mina, dan setelah tenang, Mina pun mengantar Austen untuk kembali ke restoran Duffy untuk makan malam bersama ayahnya. CCTV di restoran memperlihatkan sekitar pukul 8.35 malam, Austen yang telah berganti pakaian, ia masuk ke dalam restoran. Dan ayah Austen yaitu Wade merasa tidak puas dengan sikap Austen yang tiba-tiba menghilang selama 2 kali dan tidak mengabari dirinya. Tetapi Austen bersikap biasa saja dan menilai ayahnya terlalu berlebihan. Austen malah menyalahkan hal tersebut karena pelayanan restoran yang terlampau lelet dalam mengantar makanan. Dan setelah berdebat panjang, ayah dan anak tersebut pun bertengkar. Wade terlihat meraih kerah Austen dan bertanya kepadanya, "Apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan kamu?" Dan ayah Austen curiga jika anaknya yaitu Austen diam-diam mengonsumsi narkoba sehingga sikapnya menjadi sangat aneh. Lalu Austen tiba-tiba memukul ayahnya dengan satu pukulan kencang dan Haley yang duduk di sampingnya dengan cepat melakukan pembelaan. Dan kemudian Austen pun meninggalkan meja tanpa menoleh ke belakang dan berjalan keluar dari restoran untuk ketiga kalinya. Dan saat itu waktu menunjukkan pukul 8.38 malam hari. Mempertimbangkan ketidakstabilan mental anaknya yang ekstrim, ayahnya menelepon 911 untuk melaporkan bahwa Austen telah hilang. Setelah meninggalkan restoran, Austen pun berjalan sekitar 6 km panjangnya menuju ke kawasan pemukiman di mana Michelle dan John tinggal. Dan Michelle dan John biasanya akan minum bir, kemudian nonton TV bersama di dalam garasi mereka. Tetapi ketika Austen muncul, John kebetulan sedang jalan-jalan dengan anjing peliharaannya, meninggalkan Michelle yang berusia 53 tahun sendirian di garasi dan nonton TV. Dan rentetan kejadian mengerikan yang telah aku bagikan di awal video part pertama pun terjadi. Dan setelah polisi tiba, mereka semua terpana dengan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Michelle yang berusia 53 tahun itu tergeletak tidak berdaya di tepi garasi, dan John yang baru kembali ke garasi berada dalam kondisi yang lebih mengerikan. Austen yang berusia 19 tahun duduk di atas tubuh John yang sudah tidak sadarkan diri, dan Austen pun memasukkan salah satu tangannya ke dalam mulut John, kemudian menarik dengan keras. Ia merobek daging dari bagian pelipis John sepotong demi sepotong. Dan sebanyak 4 petugas kepolisian bergegas menuju ke tempat kejadian, dan setelah melihat situasi yang sangat mengerikan itu, mereka pun mencoba untuk menarik Austen, tetapi tidak berhasil. Dan tim kepolisian pun akhirnya menggunakan pistol listrik. Tetapi Austen sepertinya kerasukan, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Dan Austen kemudian mengeluarkan lolongan seperti binatang sambil terus menggigit wajah John dengan begitu buasnya. Dan aparat pun berniat untuk melepaskan tembakan mereka, tetapi John dikala itu masih bernafas. Keduanya juga berada sangat dekat antara satu dengan yang lain. Kemungkinan besar peluru akan menembus tubuh Austen dan mengenai John secara tidak langsung. Dalam keputusasaan itu, tim kepolisian akhirnya melepaskan K9, yaitu seekor anjing polisi yang telah dilatih khusus.
Namun yang mengejutkan, meskipun anjing polisi itu menyerang dan menggigit Austin, tetapi Austin tidak merasa takut sedikit pun. Dan Austin kemudian membanting anjing K9 itu ke samping, lalu berbalik dan terus menggigiti wajah John. Anjing polisi K9 kembali menyerang Austin dan Austin kembali melakukan hal serupa sebelumnya, yakni membanting anjing tersebut. Dan aparat kepolisian pun berkata, situasi Austin di malam itu sama seperti di film-film zombie. Ia terus menggigiti wajah John dan berusaha untuk melahap setiap potongan daging. Dan akhirnya salah satu aparat kepolisian mencari kesempatan dan kemudian menendang kepala Austin hingga ia pun melepaskan gigitannya dari wajah John. Austin pun berhasil diborgol kemudian dibawa ke kantor polisi. Dan saat diborgol, Austin yang mulutnya masih penuh dengan darah manusia, tiba-tiba ia berkata, "Bunuh saja aku, tolong bunuh aku, karena aku telah makan manusia." Dan setelah Austin berhasil dikendalikan, petugas pun langsung memeriksa keadaan John dan Michelle yang tergeletak di atas tanah. Sayangnya, kedua tubuh sepasang kekasih ini mengalami luka pendarahan yang hebat akibat ditikam di banyak tempat, dan keduanya pun akhirnya tidak dapat diselamatkan. Saat melakukan investigasi di TKP, polisi menduga Austin akhirnya menikam Michelle dengan pisau hingga tewas di saat tetangganya Jeff berhasil lari kembali ke rumahnya dan kemudian menelepon 911. Dan tak lama kemudian, John pun pulang ke rumah dan ia sangat terkejut dan mencoba untuk menyelamatkan istrinya, tetapi ia langsung diterkam oleh Austin dan lebih buruknya lagi, John diserang dan wajahnya digigit hingga tewas. 2 jam setelah kejadian itu, ibunya Austin, Mina, yang berada di lain tempat menelepon 911. Di saat itu, Mina tidak tahu bahwa putranya telah melakukan kejahatan yang sangat gila. Ia hanya mengetahui jika Austin jalan keluar, meninggalkan restoran, lalu menghilang dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Yes, I don't know how to do this. My son, he's kind of taken off, and I'm concerned about his own safety. Does he live with you? Yes. Okay, what do you mean acting strange? He says, he feels immortal and like a superhero, so I don't know what's going on with him. And he was out to dinner with his dad today, and he took off. He left on foot? Yes. He has no ID on him, no phone. We'll say, I think the only thing he has on him is a pocket knife switchblade. Tak lama setelah ditangkap, Austin pun kehilangan kesadaran dan ia pun dilarikan ke rumah sakit dan dokter menemukan bahwa Austin jatuh koma. Beberapa organ dalam tubuh Austin hampir tidak dapat bereaksi atau gagal. Dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa tubuh Austin tidak hanya dipenuhi oleh minyak makan, tetapi juga bahan kimia lainnya yang bercampur aduk. Polisi menduga setelah membunuh Michelle, Austin masuk ke dalam garasi Michelle, kemudian mencari botol berisikan cairan pembersih serangga, kemudian meminumnya. Dan setelah diselamatkan, Austin pun terbangun dari komanya selama 11 hari di rumah sakit dan dia mengatakan jika dirinya hanya mengingat beberapa hal yang terjadi di hari itu. Dan menurut pengakuan Austin, setelah ia berjalan keluar dari restoran, ia melihat beberapa iblis dengan tubuh hitam dan wajah putih pucat berjalan ke arahnya, kemudian mengejar dirinya. Dan untuk menghindari iblis, Austin pun mengikuti bintang-bintang di langit dan ia pun sampai di depan garasi Michelle. Dan ketika ia berada di garasi Michelle, ia melihat di sana ada sosok penyihir yang tengah memasak dan berteriak. Dan menurut pengakuan Austin,
Untuk melindungi dirinya sendiri, akhirnya ia mengeluarkan pisau yang baru saja dia beli, lalu menikam penyihir itu dan kemudian menikam Jeff yang datang untuk membantu. Dan ternyata yang ditikam oleh Austen bukan penyihir, melainkan sosok manusia yang sebenarnya, yaitu adalah Michelle. Like when I saw him, it wasn't like a clear person, it was like a dark figure because it was like pitch black outside and I couldn't really see. Like I have some memory of what happened, but I don't remember how we got into the altercation or into the fighting. I don't remember. I'm sorry for their loss, and I hope that you can find it in your heart to forgive me. And I'm so sorry, and I never wanted this to happen. I'm so sorry. It's like a nightmare. Dan 2 bulan setelah kejadian itu, sidang Austen pun digelar. Jaksa penuntut mendakwa Austen dengan 2 pembunuhan tingkat pertama dan 1 tindakan percobaan pembunuhan. Dan di pihak Austen, pengacaranya membela dan berpendapat bahwa Austen mengalami gangguan jiwa yang sangat serius. Dan saat ia melancarkan aksi gilanya, kondisi mental Austen sangat tidak stabil dan dia melakukan semuanya di luar kendali. Tetapi jaksa penuntut percaya bahwa Austen mempunyai sejarah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan dia menelannya dalam beberapa kombinasi. Saat kejadian, obat yang tengah dimakannya mungkin tengah bereaksi dengan efek samping yang bisa membuat atau menghasilkan ilusi. Namun setelah pihak FBI melakukan pengujian terhadap Austen, mereka tidak menemukan adanya reaksi obat-obatan terlarang dalam tubuh Austen, tetapi hanya ada sedikit obat antidepresi yang terdapat dalam tubuh Austen. Dan kandungan bahan-bahan ini sangat rendah dan itu tidak akan membuat orang kehilangan akal sehat sama sekali. Dan karena itulah FBI percaya bahwa kegilaan Austen di hari itu tidak ada hubungannya dengan obat-obatan terlarang atau narkoba sejenisnya. Setelah itu, jaksa dan pembela pun mengundang psikiater masing-masing untuk menguji Austen kedua kalinya. Dan para ahli dari kedua belah pihak pun bersepakat bahwa Austen memang menderita penyakit mental yang serius, termasuk paranoia dan gangguan bipolar. Dan setelah menggeledah komputer Austen, polisi menemukan bahwa pada bulan-bulan sebelum melakukan aksi gilanya, Austen pernah mencari beberapa pertanyaan aneh di internet, seperti, apakah saya gila? Apakah saya harus tidur? Aku ini apa? Bagaimana cara merilekskan otak? Dan kekasih Austen saat kuliah juga memberikan keterangan. Austen pernah mengatakan kepadanya bahwa ia bisa melihat sosok iblis dan Austen percaya dirinya memiliki kekuatan supernatural, misal mengendalikan air. Roommate Austen di kampus juga berkata bahwa Austen seringkali bergadang dan mengatakan bahwa dia bisa melihat sosok hantu. Tetapi setelah berbicara, Austen sendiri tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, apa itu mimpi atau karena efek akibat mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan Austen pun sering bertanya kepada dirinya sendiri, apa jangan-jangan dia mengidap penyakit mental. Dalam proses investigasi yang dilakukan kepada kedua orang tua Austen, mereka mengaku bahwa anaknya memiliki perilaku abnormal sejak lama. Dan meskipun mereka mempunyai riwayat keluarga penyakit mental, tetapi orang tua Austen bersikeras bahwa tindakan gila yang dilakukan oleh anaknya adalah murni efek dari penggunaan obat-obatan terlarang dan bukan karena ada faktor penyakit mental dari keluarganya.
Dan pada minggu-minggu sebelum Austin melakukan perbuatannya, mereka juga pernah mempertimbangkan untuk menempatkan Austin di institusi pengobatan perawatan psikiatri wajib. Sayangnya, kedua orang tua Austin tidak pernah memutuskan untuk mewujudkannya. Dan ironisnya, kedua orang Austin yang memiliki latar belakang medis, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang segera memberikan bantuan kepada anaknya tepat waktu. Persidangan Austin akhirnya direncanakan untuk kembali digelar di tanggal 18 Juni 2021, tetapi akhirnya ditunda hingga Mei 2022 karena alasan COVID-19. Dan berita terbaru mengatakan bahwa persidangannya kembali ditunda hingga November di tahun 2022. Dan kisah Austin berakhir di sini. Jadi, apa pendapat kamu tentang kasus ini? Thanks banget buat kamu yang sudah ngikutin video ini dari part pertama dan part kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan channel ini ke teman kamu, karena aku Mr. Tanda Taiwan Beranda akan mengisahkan dunia dan Taiwan dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya ya.